Halo, nama saya Jeremy Wesley dengan NIM 2005350. Video ini ditujukan untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester Pendidikan Agama Kristen angkatan 2020. Yang pertama ada pembahasan tentang Yesus Kristus. Siapakah itu Yesus Kristus? Yesus Kristus jika dijabarkan dan dijelaskan bisa menjadi modal utama iman percaya Kristen. Segala sesuatu yang berputar dalam agama Kristen pasti menyangkut paut dengan Tuhan kita Yesus. Menjadi Isa Al-Masih menjadi penyelamat bagi seluruh umat manusia. Ketuhanan itu mungkin bisa dijadikan hal yang rumit jika tak ada penyelamat. Salah satu penyokong manusia agar bisa percaya dan menumbuhkan imannya dalam agama Kristen ialah rasa aman, rasa percaya bahwa dirinya akan terselamatkan. Karya Yesus ini yang menghapuskan dosa keturunan yang sudah diturunkan dari manusia mula-mula, dari Adam dan Hawa. Satu orang yang berdosa membuat semua manusia menjadi berdosa. Namun satu orang yang suci, yang mengorbankan dirinya di salib, membuat semua orang, semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan menjadi suci. Yesus Kristus bukan hanya menjadi simbol, namun bisa menjadi salah satu tanda kasih. Tanda kasih yang setiap hari bisa kita pergunakan, bisa kita aplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Berbagai tantangan, berbagai masalah kehidupan yang kita hadapi, yang manusia hadapi, yang setiap individu hadapi, pasti akan berkutat di dalam iman percaya Kristen dan akan membutuhkan bantuan penyelamat. Manusia merupakan makhluk yang butuh suatu entitas kuat yang reliable, yang dapat diandalkan. Di sini Yesus Kristus menjadi satu-satunya opsi untuk umat manusia agar bisa menjalani hidup yang tenang, yang aman, yang dijanjikan oleh Alkitab. Yesus Kristus mengajarkan banyak hal kepada manusia. Bukan hanya tentang kasih, bukan hanya tentang pengorbanan, namun tentang kasih yang murni, kasih yang tak mengharapkan imbalan atau balasan. Standar kasih yang kita miliki, standar kasih manusia yang kita punya saat ini, tentunya jauh dengan standar kasih yang Tuhan punya. Tak ada satupun orang yang mengerti standar kasih Tuhan seperti apa. Namun jika saya mengasihi seseorang, suatu saat pasti akan timbul rasa ingin mendapatkan suatu bentuk balasan. Standar kasih manusia tak bisa disamakan dengan standar kasih Kristus Yesus. Dia memiliki standar yang berbeda untuk setiap tahapannya, untuk setiap tahapan kehidupan manusia. Dia memiliki kasih yang sangat besar yang manusia mungkin tak akan mengerti. Lalu yang kedua adalah jaminan keselamatan. Ketika Adam berdosa, ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, otomatis seluruh keturunannya termasuk kita semua telah memiliki dosa ketika kita lahir. Setiap orang telah memiliki beban dosa keturunan. Namun akan ada kesempatan, manusia telah diberi kesempatan untuk mendapatkan second chance, kesempatan kedua untuk dapat serupa dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Oleh dosa satu orang, semua manusia berdosa. Oleh pengorbanan satu manusia yang suci, yang menjadi anak Tuhan, semua orang disucikan. Ini mungkin merupakan suatu prinsip yang banyak orang Kristen sudah kenal, sudah tahu. Namun jaminan keselamatan ini dapat menjadi pedoman hidup untuk kehidupan manusia setiap harinya. Karena ketika kita menghadapi masalah, ketika setiap pribadi mengalami goncangan masalah, pasti akan tenang, akan jauh lebih baik situasinya jika setiap individu mendapatkan jaminan, asuransi yang sangat-sangat tak bisa dibayangkan harganya, mahalnya tak akan bisa diukur. Keselamatan bukan hanya perihal tentang masuk surga atau tidak, namun tentang
keamanan manusia, rasa nyaman manusia hidup di dunia. Karena Tuhan ingin manusia hidup berkelimpahan, mendapatkan jaminan keselamatan juga di dunia ini. Bukan hanya ketika mati urusannya surga atau neraka. Namun jaminan keselamatan ini juga mencakup segala hal. Dari bayi yang masih kecil, bertumbuh dewasa, sekolah, mendapatkan pekerjaan, menikah. Semuanya Tuhan ingin jamin keselamatan. Setiap step hidupnya, setiap perkara masalahnya, jika kita serahkan dan kita mengerti bahwa kita memiliki asuransi jaminan keselamatan yang abadi, tentu setiap harinya kita akan dapat bersyukur. Bersyukur karena kita masih bisa mendapatkan apa yang kita punya, bukan hanya melihat apa yang kita tidak punya. Ketika seorang manusia melakukan suatu kebaikan karena bersyukur telah mendapatkan jaminan keselamatan, tentu akan berbeda ketika orang berbuat baik karena tuntutan takut akan masuk neraka. Ini merupakan hal yang penting. Karena menurut saya hasil yang dikeluarkan, kebaikan yang dikeluarkan akan berbeda. Ketika seseorang memberi dengan sukacita dan seseorang memberikan dengan tekanan karena rasa takut, tentu pemberiannya pun akan berbeda. Mungkin jumlahnya sama, anggap saja jumlahnya sama. Pemberian yang diberikan jumlahnya sama. Namun efek yang diberikan, efek yang diterima oleh orang yang menerima kebaikan ini pun akan berbeda. Orang yang memberikan dengan rasa kasih, dengan rasa bersyukur, dengan rasa ikhlas, tentunya akan mendapatkan efek yang sangat besar bagi pihak-pihak yang menerimanya, individu yang menerima berkat yang diberikan oleh orang yang bersyukur. Lalu yang ketiga ada pembahasan tentang iman. Iman merupakan suatu hal yang ditekankan dalam agama bahwa ini dibutuhkan. Iman dan percaya mungkin saja berbeda. Mungkin percaya bisa ditafsirkan ketika manusia harus melihat dulu, harus mendengar terlebih dahulu, baru ia bisa percaya. Iman dapat dibedakan karena jika memiliki iman itu gak harus melihat dulu, gak harus mendengar dulu, namun kita bisa percaya bahwa hal yang kita percaya itu benar adanya. Ini merupakan hal yang cukup berat bagi setiap manusia, karena banyak manusia yang ingin memiliki bukti fisik dulu, yang ingin melihat bukti terlebih dahulu baru ia mempercayai sesuatu. Namun Tuhan telah memberikan jaminan keselamatan, seperti pada pembahasan sebelumnya, telah memberikan wejangan yang seharusnya membuat manusia tenang, membuat manusia dapat memiliki iman yang kuat, membuat manusia menjadi makhluk yang berpedoman kepada kasih Tuhan. Mendapatkan iman yang kuat tentunya bukan menjadi hal yang mudah. Jika dicontohkan ada suatu orang yang jauh dari agama, tidak jarang berkomunikasi dengan Tuhan, dengan roh Tuhan, tentunya iman yang kuat ini akan susah didapat. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan waktu yang dikorbankan, dengan banyak komunikasi dengan Tuhan, tentu iman ini akan bisa diperoleh. Karena setiap manusia memiliki downside. Dalam setiap masalahnya manusia pasti akan memiliki keraguan, akan memiliki pemikiran apakah masalah ini akan berlalu atau tidak. Namun jika kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, iman yang kuat yang kita damba-dambakan tentunya akan bisa terwujud. Lalu yang keempat ada inerasi Alkitab. Alkitab cakupannya luas. Alkitab mencakup segala tatanan cara hidup manusia, dari cara berkomunikasi dengan sesama, dengan Tuhan, cara mengasihi sesama, cara kita mengerti bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Alkitab merupakan cakupan rangkuman inti-inti tata cara manusia berkehidupan, menjadi buku yang sangat penting, buku yang dimiliki oleh banyak sekali umat di dunia ini. Alkitab dapat menjadi kunci cara manusia
manusia menghadapi masalah, dapat menjadi pedoman hidup manusia. Kita memiliki banyak sekali firman-firman Tuhan, perkataan-perkataan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang dapat kita pelajari, yang dapat kita aplikasikan di kehidupan kita. Lalu yang kelima ada image of God, gambaran Tuhan. Tuhan menginginkan, Tuhan telah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dengan Tuhan tentunya menjadi suatu beban jika dipikir bahwa manusia harus sempurna seperti Tuhan. Tak ada manusia yang bisa sempurna dengan Tuhan. Namun kita telah serupa dengan Tuhan. Ia telah mengasihi kita. Tuhan telah mengasihi Yesus seperti anaknya, seperti Tuhan mengasihi kita juga seperti anaknya. Ini hal yang harus ditekankan kepada setiap umat Kristen, bahwa setiap pribadi yang mempercayai Tuhan akan dikasihi seperti anaknya, akan segambar dan serupa dengan Tuhan, dengan Allah kita. Walaupun terdengar sedikit sulit untuk dipercaya, namun apa yang kita miliki saat ini, Tuhan ingin kita miliki. Setiap perubahan yang kita miliki, perubahan dalam kehidupan, perubahan baik yang kita dapatkan, Tuhan memiliki andil di situ, karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Banyak sekali orang yang meragukan keserupaan manusia dengan Tuhan. Ketika Adam dibuat dengan Tuhan, ketika Adam dibuat oleh Tuhan, Tuhan menciptakan Adam sempurna, serupa dengan Dia, dengan sistem pernafasan yang bisa membuat manusia bernafas, sistem pencernaan yang bisa membuat manusia merasakan hal manis, hal pahit. Tuhan telah menciptakan kita sempurna. Lalu yang terakhir ada teologi dan sains. Teologi, iman percaya, dan sains tentu menjadi hal yang tak bisa disamakan. Segala sesuatu yang manusia pikirkan, manusia usahakan dengan kekuatannya sendiri, tentu tak akan bisa melampaui apa yang telah Tuhan miliki, apa yang telah Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan telah ciptakan dan tetapkan. Sains membantu manusia dalam banyak hal. Namun, sains berawal dari manusia, manusia berawal dari ciptaan Tuhan. Manusia itu ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia. Jadi semua sains yang kita punya saat ini merupakan pemberian Tuhan. Otak yang kita miliki saat ini untuk menciptakan berbagai hal yang baik untuk manusia merupakan pemberian Tuhan. Iman, teologi, dan sains ilmu pengetahuan mungkin menjadi hal yang tak selaras saat ini. Namun segala sesuatu yang telah terjadi di bumi ini tentunya Tuhan inginkan untuk menjadi kebaikan untuk manusia. Segala perubahan zaman, perubahan era, perkembangan teknologi yang saat ini sangat membantu banyak manusia menciptakan berbagai kehidupan baru. Jika saja sains tidak berkembang dalam hidup manusia, mungkin banyak saat ini yang tak tercapai. Berbagai pekerjaan yang orang seharusnya dapatkan tak bisa didapatkan dikarenakan sains yang tak berkembang, sains pemberian Tuhan yang tak berkembang. Maka sains merupakan andil pekerjaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Setiap langkah yang manusia ambil, setiap perubahan di dalam dunia ini, Tuhan menginginkan hal terbaik untuk kita. Berbagai pandangan bahwa sains itu dapat melampaui pemikiran agama, melampaui iman percaya kita, merupakan pemikiran yang sangat keliru. Karena setiap manusia pasti membutuhkan entitas yang kuat untuk dapat bersandar. Sains tak memberikan rasa ketenangan, sains tak memberikan rasa nyaman, tak memberikan rasa dikasihi. Namun jika sains dimengerti dengan iman percaya kepada Tuhan, maka akan dapat tercipta suatu bentuk keindahan kehidupan yang sangat mendambakan. Jika kita dapat mengerti sains dan ilmu teologi dengan cara yang tepat, maka setiap langkah kehidupan manusia akan berjalan positif seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih, saya Gary Nicholas Wesley dengan NIM 2005350. Terima kasih, saya